kejadian yang mungkin dilematis. Ya, Ada seorang anak yang ya, baru lahir, ya, terus dia mengidap penyakit ini himosis, yang dimana kulit 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 ikatannya itu mm, dia menutup kepalanya itu, jadi sehingga dia tidak bisa buang air kecil. ya, Dan jalan satu-satunya untuk membuat dia bisa buang air kecil adalah kulit ikatannya itu dikoyak, jadi secara tidak langsung disunat. ya. Terus itu seperti apa Pak? Apakah dia tetap bersalah seperti itu Pak? Kalau saya orang tuanya ya, saya bilang dikoyak aja kulit katanya, tapi jangan dipotong. Berarti ujungnya aja dipotong. Iya, dibuka lah gitu ya, dirobek gitu. Tapi ndak betul-betul disunat, ndak disunat. Tapi dirobek hanya untuk dibuka jalan keluarnya. Kalau bisa saya akan minta seperti itu ke dokter. Ya. Bagaimana dengan orang yang sudah disunat tetapi dia tidak mengerti tentang hal ini? Apakah dia tetap itu? Kalau sudah disunat tapi ndak mengerti, dia harus cari potongannya itu, dibuang di mana, disambung lagi. Kok ketawa kamu? Sudah hilang Pak, digondol tikus. Sudah jadi tanah Pak. Iya. Oke Pak, terima kasih. Itu kalau nah ini pertanyaan yang harus dijawab hati-hati. Karena kalau kita pakai jawaban ini, itu nanti orang akan memelintir jawabannya. Jadi, oh dulu saya ndak tahu, padahal tahu gitu ya. Jadi saya disunat. Udah sekarang saya minta ampun lah. Nah kan enak, sudah minta ampun, diterima Tuhan Yesus, tapi juga sudah disunat. Wah, orang-orang kayak gini itu mengerikan sekali ya. Tuhan itu bisa menyelidiki hati loh. Tuhan itu menyelidiki hati. Hati-hati. Jadi kalau dalam ketidaktahuannya, tidak sembarang, aduh ini sulit ya. Karena gini ya, kalau misalnya itu adalah peraturan adat dari salah satu, dari suku dia, harus disunat. Tetapi tergantung pada waktu peraturan itu muncul, ya, peraturan itu muncul, apakah peraturan itu ada sebelum Kristus? Kalau peraturan itu ada sebelum Kristus, maka Tuhan masih memaklumi. Tetapi kalau Kristus sudah dikenal, lalu masih ada peraturan itu, nah itu termasuk Injil lain. Jadi kalau menurut saya Alkitab itu ndak tebang pilih. Ya, kalau orang Galatia dan guru-guru palsu yang ada di Galatia itu terkategori sebagai orang yang diprioritaskan untuk dibinasakan oleh Allah, maka di zaman sekarang pun ya mereka yang terkategori sama seperti guru-guru palsu di Galatia akan diprioritaskan untuk dibinasakan, siapapun dia. Pak, bagaimana Pak kalau seandainya sadar ya, terus kemudian bertobat Pak? Itu kan tadi pertanyaannya. Masakan Tuhan itu tidak mau mengampuni Pak? Masakan Tuhan tidak mau mengampuni? Ya, sejauh timur dari barat, Tuhan akan mengampuni dan melupakan dosa kita. Semerah kirmisi diputihkan seputih salju. Semerah kain kesumba diputihkan seperti bulu domba. Ya. Tuhan bisa mengubah seseorang, tetapi harus dicek dulu ya kasus-kasusnya itu. Ya, bukan oleh karena kelicikan hati ya. Kalau dia betul-betul sungguh-sungguh datang kepada Tuhan ya, bukan karena kelicikan, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Tetapi kalau dia mau main petak umpet dengan Tuhan, cilaka 12. Saya percaya pengampunan Tuhan sempurna. Saya percaya untuk orang-orang yang sungguh-sungguh. Ya. Jadi misalnya ini ya, misalnya dia dengar pengajaran saya, yang seperti kalian dengar pengajaran saya siang hari ini. Waduh,
berarti selama ini salah kami ya. Oke, kami berhenti. Tiba-tiba nanti di masa depan, entah bagaimana, kompromi lagi. Waduh, ini bahaya. Bahaya. Ngerti maksud saya ya? Sekarang minta ampun. Oh Tuhan, saya sadar. Saya ini telah melakukan kesalahan besar. Saya tidak baca Galatia, Tuhan. Guru sekolah minggu saya lompat, Tuhan, dari 1 Korintus ke Kolose. Tidak ada, lupa ngajarkan Galatia. Waduh, ini gimana ini? Jadi kami tidak baca soal-soal kayak gini. Ya sudahlah, Tuhan ampuni. Giliran nanti dia jadi kakek, ya, dia punya cucu, dia izinkan cucunya disembelih, disunat. Oh, ini sekalipun dulu waktu dia muda dia minta ampun, tapi dia kemudian di masa tuanya dia izinkan cucunya disunat, dia dapat double kutukan. Kenapa saya katakan dapat double kutukan? Karena dia telah mengetahui kebenaran, tetapi dia melakukan kembali. Itu dosanya lebih berat daripada orang yang berdosa, tetapi orang yang tidak tahu kebenaran berbuat dosa. Orang yang tidak tahu kebenaran berbuat dosa, dosanya jauh lebih kecil daripada orang yang sudah tahu kebenaran berbuat dosa. Itu kata Alkitab. Gitu ya. Jadi bagaimana Pak kalau orang itu bertobat? Iya, kalau dia tidak main petak umpet dengan Tuhan, dia sungguh-sungguh, ya, keadaan sunatnya dilupakan sama Tuhan. Ya, dia berbalik sungguh-sungguh. Jadi tidak perlu cari kulit katan yang sudah terbakar-bakar itu. Sudah dimakan semutnya. Ya, Lamona silakan. Iya Pak. Kan tadi itu mengenai sunat juga sih Pak. Kan di Bapak jelaskan tadi itu di Galatia pasal 5 ayat 2 itu dimana sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Yeah. Kembali lagi tadi itu Bapak bilang kalau orang sudah disunat secara rohani, jangan disunat secara jasmani. Jika orang disunat secara jasmani, otomatis dia menolak Kristus, gitu Pak. Tadi Bapak jelasin. Nah, menjadi pertanyaan Mona begini Pak. Kita melihat kembali lagi ke sejarah. Kita tahu bahwa sunat itu adalah perjanjian Allah kepada Abraham. Makanya adanya sunat. Nah, kan Allah sendiri yang berbicara kepada Abraham harus disunat gitu. Dan kita juga melihat bahwa Yesus sendiri juga disunat di umur 8 bulan, 18 hari gitu. Yang jadi bingungnya Mona ini, bagaimana kita menjelaskan kepada orang dan bagaimana kita memperhadapkan jika kita melihat dari sejarah-sejarah bahwa Yesus sendiri aja disunat gitu loh Pak. Ya, itu untuk orang Yahudi, Lamona. Ya, jadi kalau kamu orang Yahudi, itu tidak masalah. Silahkan disunat. Ya, Timotius disunat. Sebelumnya dia tidak disunat. Tapi Paulus bilang, Timotius, kamu sunat. Loh, gimana sih Paulus ini? Sama orang Galatia, jangan disunat. Giliran Timotius mau diutus memimpin jemaat. Sebelum Timotius memimpin jemaat, Paulus bilang, Timotius, kamu sunat dulu ya, baru kamu pelayanan. Duh, Paulus ini orangnya pelin-pelan apa gimana sih? Kenapa? Karena Timotius keturunan Yahudi. Gitu. Karena Timotius keturunan Yahudi, maka Timotius masih terhisap peraturan adat istiadat Yahudi, semua laki-laki harus disunat. Yesus disunat karena dia orang Yahudi. Ya. Orang Batak bukan orang Yahudi. Ya, saya orang Manado bukan orang Yahudi. Tidak bisa. Jadi itu khusus hanya untuk orang Yahudi. Gitu. Kita ini sudah anak Abraham rohani. Kita anak Abraham, kita masih terikat dengan umat pilihan Allah. Tetapi kita ini adalah yang rohaninya. Maka sunatnya juga harus rohani. Yang Yahudi
itu anak Abraham jasmani, sunatnya juga jasmani. Oke Pak. Oke, oh, ada lagi? Pak, izin bertanya,